Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan setanah air, mendengar hewan yang satu ini mungkin kita akan berpikir tentang keharamannya di dalam Al-Quran dan hadis serta ijma' seluruh para ulama. Kita semua tahu ajaran Islam mengharamkan umatnya mengonsumsi daging babi dan memanfaatkan seluruh anggota tubuh babi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam banyak ayat, diantaranya di dalam surat Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau najis. Bagi umat muslim harus taat dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Tapi sedikit dari umat muslim mengambil kandungan dan hikmah di dalamnya dari sisi ilmu pengetahuannya. Untuk itu ulasan ini kami hadirkan untuk menambah keimanan dan membuktikan bahwa babi memang tidak layak untuk dikonsumsi. 7. Tubuh babi. 7. Tubuh babi memiliki cacing berbahaya. Selain mengandung sulfur, daging babi juga mengandung cacing berbahaya. Jika cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, cacing perfina terutama mendiami jaringan otot pada daerah rahang, lidah, leher, tenggorokan, dan dada. Cacing itu dapat menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot gerak yang mengunyah, berbicara, dan juga mendengar. Maka akan menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Sampai saat ini belum ada obat untuk mematikan cacing berbahaya tersebut, dan babi juga menampung bibit penyakit diantaranya sebagai berikut. يا عسى الله على الحب يجمعنا. 6. Daging babi mengandung lemak yang tinggi dan zat-zat beracun. Babi sangatlah berlemak ketika dicerna. Lemak tersebut memasuki peredaran darah dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah nadi, meningkatkan tekanan darah, dan serangan jantung. Selain itu, babi mengandung suatu racun yang dinamakan dengan surtoksin. Kelenjar getah bening dipaksa kerja keras untuk mengeluarkan racun ini di dalam tubuh. Hal ini ditandai dengan membengkaknya kelenjar getah bening, khususnya pada anak-anak. Jika penyakit ini terus berlanjut, maka semua kelenjar getah bening akan membengkak dan suhu badan akan naik. Daging babi menyimpan lemak 2 kali lipat dibandingkan daging sapi. Itu jelas-jelas menunjukkan bahwa daging babi tidak baik untuk tubuh manusia. Dan menurut Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Said yang aktif menulis tentang kesehatan, menuturkan berbagai penyakit yang dikeluarkan babi ialah 1. Pengerasan urat nadi. Dua, naiknya tekanan darah. Tiga, nyeri dada yang mencekam. 4. Radang pada sendi-sendi tubuh. 5. Zat histamin dan imtidazol pada daging babi. Daging babi mengandung zat histamin dan imtidazol. Kedua zat tersebut jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit radang usus buntu dan penyakit jantung. Itulah sebabnya mengapa dokter melarang orang yang memiliki penyakit jantung untuk mengkonsumsi babi. Di antaranya Dr. Hans Henrik Reickweg. Dari hasil penelitiannya didapatkan kandungan dari babi
tidak baik untuk dikonsumsi manusia, dikarenakan kandungan kolesterin dari daging babi tersebut memicu sel kanker dan penyebab hipertensi. Selain itu juga tingginya kandungan histamin dan imtidazol menyebabkan peradangan usus buntu, kolangitis, kemudian memicu obesitas, pembengkakan tendon, dan babi memberikan kondisi terbaik bagi kehidupan virus dan bakteri untuk tumbuh di dalam sel tubuh. 4. Babi mengandung pertumbuhan hormon yang berlebihan. Orang yang memakan babi pada umumnya memiliki bahaya lebih besar dapat mengalami kegemukan. Hal ini mendorong kegemukan yang tidak wajar, bahkan tulang hidung, rahang, dan tangan serta kaki. Hal yang paling berbahaya mengenai hormon dalam jumlah lebih bahwa hal ini membuka jalan bagi munculnya kanker. 3. Benih penyakit berbahaya di dalam babi. Sebuah hasil penelitian dalam British Journal of Cancer dari peneliti Swedia menyebutkan konsumsi 14 ons daging babi olahan dapat menyebabkan peningkatan 19% risiko kanker pankreas. Penelitian ini semakin memperkuat kebenaran aturan agama yang melarang konsumsi daging babi. Menurut penelitian National Cancer Institute, yaitu Dr. Richard Besser, mengatakan potensi kanker pankreas dapat terjadi dengan perbandingan 1 dengan 65 orang, 1 dari 65 orang. Jadi apabila mengkonsumsi daging babi setiap hari, resiko penyakit kanker pankreasnya akan naik menjadi 1,7%. 2. Pernafasan babi sumber penyakit. Ternyata pernafasan babi merupakan tempat sarang penyakit. Di sana terdapat virus yang terserap di saluran pernafasan babi. Salah satu penyakitnya yang cukup mematikan ialah flu babi atau biasa dikenal influenza virus H1N1. Penyakit ini umumnya disebarkan melalui babi yang dapat terjadi di peternakan atau dokter hewan. Beberapa kasus virus flu dapat menyebar dari satu orang yang terinfeksi ke orang lain. Virus ini pertama kali muncul pada tahun 2009 dan para ahli mengidentifikasi sebagai kombinasi virus dari babi, burung, dan manusia. Flu babi menunjukkan gejala-gejala seperti flu pada umumnya, yaitu bersin, demam, batuk, hidung tersumbat, dan mata kemerahan, serta munculnya perubahan kebiasaan kognitif. Pada beberapa situasi, gejala dapat memburuk dan memiliki banyak komplikasi, diantaranya sesak napas, pneumonia, perubahan status mental, hingga linglung, kejang, dan kematian. 1. Kantung urin babi sering bocor dan menyatu dengan dagingnya. Penulis buku Reproductive Physiology of Mammals and Birds, yaitu Profesor Andrew Nalbandov, menyebutkan di dalam bukunya bahwa kantung urin atau vesika urania babi sering bocor, sehingga urin babi merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang mestinya dibuang bersama urin. Kemudian lemak punggung babi juga mudah rusak oleh ransiditas oksidatif, sehingga sulit dicerna dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Kemudian juga penulis tafsir Al-Manar menyatakan Allah mengharamkan daging babi karena najis, sebab makanan yang paling disukainya atau makanan favoritnya adalah kotoran, dan ia berbahaya pada semua daerah. Sebagaimana telah dibuktikan dengan pengalaman serta makan dagingnya termasuk sebab menularnya cacing yang mematikan. Ada juga yang menyatakan bahwa ia memiliki pengaruh jelek terhadap sifat ifah atau menjaga kehormatan dan cemburu atau ghirah. Lantas apa manfaatnya babi diciptakan oleh Allah Ta'ala? Tentu ada manfaatnya. Babi diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. 1. Presiden Soekarno. 2. Rafsanjani. 3. Kiichi Miyazawa. 4.
Donald Bebek. Kenapa yang 3 itu tak betul? Kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul 3 tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka afala ta'qilun. Kenapa kau tak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kau tak berpikir? Yang jelas bahwa kita disuruh lakukan saja. Kalau dilarang jauhi. Manahaitukum anhu. Kalau aku larang, jangan makan buruk, jangan makan kotor, jangan judi, jangan zina, tinggalkan.